Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini saya ingin menjelaskan materi 1 sampai 14 untuk memenuhi tugas 2. Langsung saja. Materi pertemuan 1, judulnya yaitu rekayasa perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan, yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Jenis-jenis software yaitu yang pertama ada market, yang kedua ada platform, yang ketiga ada lisensi. Fungsi software 1. Interfacing. Perangkat lunak ini menghubungkan suatu perangkat keras tertentu. Dan yang kedua, operating system. Perangkat lunak yang menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang ketiga ada program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Peran perangkat lunak yang pertama yaitu menggantikan peran manusia, yang kedua memperkuat peran manusia, yang ketiga restrukturisasi peran manusia, dan yang keempat ada sebagai hiburan dan permainan. Karakteristik perangkat lunak yaitu ada 7. Yang pertama mempunyai daya guna yang tinggi, yang kedua mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai, yang ketiga ada mampu diandalkan, yang keempat mudah dirawat dan diperbaiki, yang kelima lebih efisien, dan yang keenam mempunyai antarmuka yang menarik, yang ketujuh mempunyai siklus hidup yang cukup lama. Dan kemudian ada materi pertemuan 2, judulnya yaitu software engineering. Apa itu software engineering? Disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal, spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Mengapa software engineering? 1. Terminologi rekayasa perangkat lunak pertama kali digunakan pada sebuah international conference tentang software krisis tahun 1968. Yang kedua ada krisis perangkat lunak, merupakan akibat langsung dari lahirnya komputer generasi ketiga yang canggih. Dan yang ketiga ada perangkat lunak yang dihasilkan menjadi beberapa kali lebih besar dan kompleks. Dan yang keempat ada pendekatan informal tidak cukup efektif, yaitu ada cost, waktu, dan kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, yang kelima ada biaya hardware jatuh dan biaya perangkat lunak naik cepat. Dan ada produk RPL. Produk diperoleh melalui tahapan pengembangan, yaitu Software Development Life Cycle, yang biasa disingkat SDLC. Contoh siklus hidup SDLC, yang pertama ada waterfall model, yang kedua ada V model, yang ketiga ada spiral model, yang keempat ada fountain model, yang kelima ada prototyping. Proses LPL, technical process, digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC. Yang pertama ada analisis method, yang kedua ada design method, yang ketiga ada programming method, dan yang keempat ada testing method. Kapan diterapkan LPL? Yaitu yang pertama ada pre-project, dan yang kedua ada project initiation, yang ketiga ada project realization, yang keempat ada software delivery dan maintenance. Atribut perangkat lunak yang baik. Perangkat lunak ini harus memberikan fungsi yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Yang pertama ada maintainability, yang kedua ada dependability, yang ketiga ada efisiensi, dan yang keempat ada acceptability. Dan kemudian ada materi pertemuan 3, judulnya yaitu SDLC, Software Recruitment Process dan Elicitation. Proses aktor. Proses aktor merupakan orang-orang yang
berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta perannya. Contoh umumnya dari pemangku kepentingan. Perangkat lunak termasuk, tapi tidak terbatas pada berikut ini. Yang pertama ada user, yang kedua ada market analysis, yang ketiga ada regulator, dan yang keempat ada software engineering. Requirement source. Untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Yang pertama ada goals, yang kedua ada domain knowledge, yang ketiga ada stakeholder, yang keempat ada business rules, yang kelima ada operational environment, dan yang keenam ada organization environment. Dan kemudian ada elicitation technique, merupakan tahapan yang sangat sulit dan software engineering harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Yang pertama ada interview, yang kedua membuat skenario, ketiga membuat prototipe, yang keempat melalui rapat, yang kelima observasi, dan keenam membuat user story. Nah, kemudian materi pertemuan 4 judulnya yaitu RPL, Software Requirement Fundamental. Software Requirement Fungsional, pernyataan layanan yang harus diberikan oleh software untuk menjelaskan masalah, juga memuat bagaimana software harus bereaksi terhadap input tertentu dan berbagai software harus berlaku pada kondisi-kondisi tertentu. Dan kemudian ada software requirement non-fungsional, persyaratan yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi spesifikasi yang disediakan oleh sistem. Dan kemudian ada technical requirement, kemudian ada performance requirement, kemudian ada usability requirement, dan kemudian ada reliability requirement, dan kemudian ada security requirement dan user requirement, dan kemudian ada system requirement. Kemudian materi pertemuan 5 judulnya yaitu RPL, model-model pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada model waterfall, yang kedua ada model prototyping, yang ketiga ada model evolutionary, yang keempat ada model spiral, yang kelima ada risk-based development. Kemudian ada reservoir engineering, dan kemudian masuk ke materi ke-6 judulnya yaitu RPL design. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam dunia software, engineering akan menggunakan model-model standar untuk proses desain. Fokus pada 4 area utama, yaitu ada data, arsitektur, komponen, dan user interface. Nah, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Kemudian desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Dan yang kelima, desain tidak boleh reinvent the wheel. Dan kemudian desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah yang ada di dunia nyata. Dan kemudian desain harus menunjukkan keseragaman dan terintegrasi dengan baik. Yang kemudian desain harus disusun untuk mengakomodasi perubahan. Desain harus memiliki struktur perlahan, bahkan ketika data kejadian atau kondisi operasi yang menyimpang ditemukan. Desain bukan coding bukan desain. Desain harus dinilai kualitasnya saat dibuat, bukan setelah software selesai. Desain harus direview untuk meminimalkan kesalahan konseptual. Nah, konsep desain yaitu ada beberapa konsep desain. Pertama, abstraction, yang kedua refinement, yang ketiga modularity, yang keempat software arsitektur, yang kelima ada control hierarchy, yang keenam ada structural partitioning, yang ketujuh ada data struktur, yang kelima ada software procedure, dan yang terakhir ada information hiding. Masuk ke pertemuan 7 yaitu desain arsitektur perangkat lunak. Struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Dan yang kedua, arsitektur perangkat lunak
gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Nah, kemudian ada jenis arsitektur, yaitu ada terpusat, yang kedua ada terdistribusi, yang ketiga ada client server, yang keempat ada advanced arsitektur, yang kelima ada desain antarmuka. Masuk ke materi pertemuan 9. Judulnya adalah desain software, desain strategis. Yang pertama ada function oriented. Function oriented strategi bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagi menjadi fungsi-fungsi ini. Strategi ini telah dipraktikkan secara informal secara program dimulai. Dan kemudian ada object oriented. Yang ketiga ada data structure design, yang keempat ada component based design. Nah, masuk materi pertemuan 10, judulnya implementasi constructive basic concept. Yang pertama ada minimizing complexity, yang kedua ada anticipation change, yang ketiga ada construction for verification, yang keempat ada reuse, yang kelima ada standard in construction. Nah, software construction tool, yaitu ada 4. Yang pertama ada development environment, yang kedua ada GUI builder, yang ketiga ada unit testing tool, dan yang terakhir ada performance analysis tool. Masuk materi pertemuan 11, judulnya maintenance. Definisinya yaitu pemeliharaan perangkat lunak adalah aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Tujuannya untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Kategori software maintenance. Yang pertama ada corrective maintenance, yang kedua ada adaptive maintenance, yang ketiga ada preventive maintenance, yang keempat ada preventive maintenance. Aktivitas dalam maintenance yaitu ada pemahaman program, transisi, penerimaan, penolakan permintaan maintenance, kemudian ada analisis dampak, dan yang terakhir ada maintenance service level agreements. Teknik maintenance yaitu yang pertama ada program compression, dan yang kedua ada reservoir engineering, yang ketiga ada re-engineering, yang keempat ada migration, yang kelima ada retirement. Nah, di sini kemudian ada tool software maintenance tool. Yang pertama ada program sequencer, yang kedua ada static analyzer, yang ketiga ada dynamic analyzer, yang keempat ada data flow analyzer, dan yang kelima ada cross reference, dan yang keenam ada dependency analyzer. Masuk ke pertemuan 12, juga transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun memodifikasi data. Nah, eksekusi dari program user atau transaksi merupakan kumpulan dari membaca dan menulis objek database. Sifat transaksi. Sebuah transaksi harus memenuhi properti ACID untuk menjaga data pada kondisi konkuler dan terjadi kesalahan sistem. Hal ini dilakukan oleh DBMS. Yang pertama ada atomicity, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada isolasi, yang keempat ada durability. Transaksi gagal. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai. Yang pertama dibatalkan atau diberhentikan karena ada anomali masalah ketika proses eksekusi.
Yang kedua, ada terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Dan yang ketiga, ada sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Masuk materi 13. Judulnya adalah software quality fundamental. Di dalamnya ada satu definisi, yang kedua ada software quality concept, dan yang ketiga ada aspect of functional quality. Software quality management. Definisi: software quality management adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk, perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Nah, di sini ada macam-macam SQM. SQM terdiri dari 4 subkategori. Yang pertama ada software quality planning, yang kedua ada software quality assurance, yang ketiga ada software quality control, dan yang keempat ada software process improvement. Dan masuk materi terakhir itu 14. Judulnya ada software configuration management. Definisinya adalah seperangkat disiplin dalam bidang manajemen dalam proses rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan baseline. Deskripsi: SCM mencakup disiplin dan tetap menginisiasi atau memulai mengevaluasi dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. SCM activity. Satu ada configuration item, yang kedua ada promotion management, yang ketiga ada release management, yang keempat ada branch management, yang kelima ada variant management, yang keenam ada change management penanganan. Masuk ke terminologi SCM, kita akan bahas itu. 1. Konfigurasi item. Item konfigurasi perangkat lunak tidak hanya segmen kode program, tetapi semua jenis dokumen sesuai dengan pengembangan. Misalnya, pertama ada type of code files, yang kedua ada driver process, yang ketiga ada analysis or design dokumen, yang keempat ada user or developer manual, yang kelima ada system configuration. Masuk ke baseline. Baseline adalah suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab, yang setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian ada SCM directories, yang keempat ada version, yang kelima ada revision, dan keenam ada release. Nah, materi pertemuan 15. Software konfigurasi manajemen planning. Perencanaan manajemen konfigurasi perangkat lunak dimulai selama fase awal proyek. Hasil dari tahap perencanaan SCM adalah rencana manajemen konfigurasi perangkat lunak yang mungkin diperpanjang atau direvisi selama sisa proyek. Dan kemudian masuk ke software konfigurasi manajemen plan. Yang satu, mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Yang kedua, ada menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Yang ketiga, ada mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi. Dan yang keempat, ada menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya. Yang kelima, mendefinisikan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.